Shalom saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan bicara tentang kunci keberhasilan ya. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini, pada saat ini adalah dari Kejadian 39 ayat 2 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Amin. Nah, teman-teman, tentunya kita semua merindukan keberhasilan, ya. Tak seorang pun di antara kita yang ingin dan mau hidup dalam kegagalan demi kegagalan. Bahkan banyak juga para pembicara mencoba merubah makna kegagalan menjadi keberhasilan yang tertunda atau menjadi kata dengan arti belajar dan lain sebagainya. Karena memang mereka menyadari juga bahwa keberhasilan adalah sesuatu yang bersama-sama kita rindukan. Seseorang rindu berhasil dalam hidupnya. Namun bagaimanakah kita bisa berjalan dalam kehidupan ini dan akhirnya menemukan keberhasilan itu? Kita bersyukur firman Tuhan berbicara banyak hal, termasuk memberikan kita kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah tentang Tuhan yang membukakan kepada kita jalan keberhasilan. Dalam ayat ini kita membaca kisah tentang Yusuf. Teman-teman tentu tahu siapa Yusuf itu. Yusuf adalah salah satu putra daripada Yakub. Ya. Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya dan diberikan kasih sayang yang lebih daripada saudara-saudara yang lain. Namun apa yang terjadi justru itu memicu iri hati pertengkaran di tengah-tengah keluarga Yakub. Pada akhirnya Yusuf harus dibuang. Dia dijual kepada saudagar dan dia dijual sebagai budak di Mesir. Kita semua tahu ceritanya. Nah, pada waktu itu Yusuf seolah-olah kehilangan segala sesuatu. Dia jauh dari rumah, dia kehilangan orang-orang yang mengasihi dia. Tapi apa yang terjadi? Satu hal yang tidak bisa hilang dari Yusuf adalah penyertaan Tuhan. Dimanapun Yusuf berada, apapun kondisi yang dia hadapi, ketika Tuhan tetap menyertai dia, disitulah Yusuf tetap dapat melewati tantangan demi tantangan sampai akhirnya Yusuf menggenapi tujuan dan rencana Tuhan bagi hidupnya. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Yusuf akhirnya menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar pada waktu itu. Apa sebabnya? Karena Yusuf memegang kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan itu adalah penyertaan Tuhan. Bagi beberapa dari kita, barangkali terdengar klise. Ya, kita semua tahulah Tuhan menyertai kita. Bukankah Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman? Amin. Betul itu. Tapi masalahnya, setelah kita mendapat atau tahu kunci keberhasilan itu, adakah kita menggunakannya? Adakah kita mempraktiskan penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita? Atau penyertaan Tuhan itu hanya sekedar menjadi konsep, pikiran, teori yang tetap bersarang di kepala kita, belum turun sampai ke hati kita, belum jadi sesuatu yang sungguh-sungguh kita hayati. Tapi kalau kunci itu hanya menjadi sesuatu yang tinggal di kepala kita, belum kita hayati, maka dampaknya tidak banyak. Tetapi orang yang mempraktiskannya, menggunakan kunci itu, akan betul-betul melihat dampaknya dalam seluruh kehidupannya. Bagi Yusuf, saudara-saudara sekalian, penyertaan Tuhan menjadi kunci Yusuf tetap fokus kepada Tuhan, sekalipun persoalan demi persoalan menghadap jalan-jalan yang dia harus tempuh. Ya. Bayangkan mendapat perlakuan seperti itu, ya. Dibuang ke sumur, kemudian dibenci oleh saudara-saudara, kemudian menjadi budak, dijual sebagai budak, dibeli oleh seorang pejabat. Sesuatu yang sebenarnya secara manusia sangat merendahkan sekali. Tetapi apa yang membuat Yusuf tidak kehilangan nilai dirinya dan tidak juga kehilangan imannya kepada Tuhan? Kesadarannya bahwa Tuhan menyertai dia dalam segala situasi. Ini yang penting betul-betul kita harus sadari. Jangan kita hanya melihat Tuhan itu bertahta di tempat yang maha tinggi sampai tidak terhampiri. Memang betul tahta Tuhan tidak terhampiri. Tapi ketahuilah, Tuhan yang bersemayam di tempat yang maha tinggi itu, bukankah Dia berkenan turun ke dunia ini? Dan bukankah Dia berkenan memberikan kita rohnya yang kudus? Memberikan kita pribadinya sendiri beserta dengan kita. Sehingga penyertaan Tuhan yang dimiliki Yusuf sesungguhnya juga adalah penyertaan yang kita miliki. Nah, dalam hal ini kita juga harus belajar dari Yusuf. Bagaimanakah Yusuf mempraktekkannya? Yusuf menjadi orang yang fokus.
Selalu dia bersyukur kepada Tuhan dan dia membuang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Ya. Walaupun dia punya 1001 alasan untuk sakit hati, 1001 alasan untuk mengeluh, untuk mempertanyakan mengapa ini terjadi, tapi dia memilih tidak melakukan hal itu. Yusuf justru concern bahwa hidup ini tidak pernah sendiri. Sebagai umat Tuhan tidak pernah sendiri. Selalu ada Tuhan, selalu ada penyertaannya. Dan di mana ada penyertaan Tuhan, di situ berkah Tuhan mengalir. Ketika Yusuf concern, dia bisa memaafkan saudara-saudaranya. Dia tidak terjebak dalam sakit hati, tapi dia concern, dia tetap melangkah dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang dipercayakan kepada dirinya. Di Mesir, ketika Yusuf dibeli oleh Potifar, pekerjaannya adalah budak. Dia pekerja. Tapi ketika tuannya melihat pekerjaan Yusuf berbeda dari pekerja-pekerja yang lainnya, Yusuf sungguh orang yang bisa dipercaya. Hasil pekerjaannya lebih daripada memuaskan. Pada waktu itulah tuannya sadar, Potifar sadar, Yusuf bukan orang biasa. Maka kepercayaan yang lebih besar diberikan kepadanya. Dari budak biasa, dia akhirnya mengepalai semua budak-budak lainnya. Pekerja-pekerja dalam rumah Potifar, Yusuflah yang mengepalainya. Dan tidak ada yang perlu diatur lagi oleh Potifar pada waktu itu kecuali makanannya. Dan tentu saja istrinya juga. Hanya ngurusin makanan dan istrinya. Pekerjaan yang sebenarnya bisa dikatakan tidak ada. Ya. Dia hanya mengurus dirinya sendiri. Apa sebabnya? Yusuf mengambil semua pekerjaan itu. Dan ketika Yusuf tinggal di sana, Tuhan tidak hanya memberkati pekerjaan Yusuf, tapi rumah Potifar pun diberkati karena Yusuf. Bayangkan, rumah Potifar diberkati karena Yusuf. Seperti yang kita ketahui di dunia tempat kita hidup ini, beberapa orang mencoba mencari jalan pintas, ya, mencari penglaris, mencari pesugihan, supaya cepat kaya, supaya cepat laris dagangannya, bisnisnya lancar, deal-dealnya besar, dan banyak dan sering. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang mengandalkan kuasa-kuasa gelap pada akhirnya hancur berantakan. Terjadi hal-hal yang sangat ganjil dalam hidupnya. Kehilangan ini, kehilangan itu. Pada akhirnya, bukan hanya nol, minus. Bahkan mengalami kehidupan yang hancur-hancuran tanpa pengharapan. Apa sebabnya? Tidak pernah ada kuasa gelap yang betul-betul mau menolong manusia, membuat mereka berhasil. Tidak ada. Kuasa gelap punya goal, yakni mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pada akhirnya, siapapun yang minta tolong pada kuasa-kuasa gelap akan dibinasakannya. Apa sebabnya? Karena kuasa-kuasa gelap, si jahat, tidak suka dengan manusia. Yang betul-betul cinta kepada manusia dengan cinta yang tulus, Tuhan semata. Hanya Tuhan sendiri yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu, ketika kita mendapat berkat penyertaan Tuhan, hak istimewa sebagai umat Tuhan, sungguh-sungguh hayati, rasakan, resapi, concern kepada hal itu. Nikmati itu sampai kita betul-betul tahu saya tidak pernah sendiri, hidup tidak pernah sendiri. Tuhan selalu ada, memberikan dukungan, kekuatan, penghiburan, bahkan menolong untuk membuat segala yang dipercayakan dapat diselesaikan dengan sangat baik. Kunci keberhasilan itu apa? Penyertaan Tuhan. Tetapi bukan penyertaan Tuhan yang didiamkan, bukan penyertaan Tuhan yang hanya tinggal di kepala kita sebagai sebuah pengetahuan, tidak. Tapi penyertaan Tuhan yang dipraktiskan. Penyertaan Tuhan yang dihayati hari demi hari. Penyertaan Tuhan dalam segala hal. Ya. Namun demikian, tanpa sadar, kadang-kadang kita sadar ataupun juga tidak ini, tidak sungguh-sungguh menghayati menggunakannya. Kita memenuhi pikiran kita dengan ketidakpercayaan atau membatasi kuasa penyertaan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menikmati penyertaan Tuhan harus sadar bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang bersama dengan Tuhan. Bukankah segala sesuatu mungkin bersama Tuhan? Dan Tuhan berkenan mewujud nyatakan hal itu bagi orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Dia. Apa sebabnya? Tuhan berkenan memanggil kita sebagai sebuah kesaksian. Lihatlah Yusuf. Dia tinggal di Mesir, tak seorang pun ada umat Tuhan di sana. Dia satu-satunya orang. Jangan kita merasa kecil hati. Oh, saya hanya sendiri di sini. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, saya seorang diri. Jangan kecil hati. Yusuf pun juga demikian. Tapi akhirnya apa? Tuhan memakai Yusuf, membawa pengenalan akan Tuhan itu
sampai bahkan ke tempat yang paling dianggap mulia di Mesir. Ya. Apa sebabnya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yusuf tidak pernah membatasi pekerjaan Tuhan dalam dirinya. Dan dia terus berkembang, melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk melihat kebesaran Tuhan. Saya ulangi lagi, Yusuf melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk mengalami kebesaran Tuhan. Kita pun juga harus demikian. Dan lihatlah betapa ajaib penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah kunci daripada keberhasilan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyambut kebesaran, kebaikan Tuhan, dan penyertaannya.